CG itu adalah sarana dari kita itu bisa mempraktekkan panggilan Yesus di dalam mandat kita mengikut Yesus maupun tugas kita untuk memuridkan. Di dalam CG kita punya definisi pemuridan. Yang pertama adalah following. Kita dipanggil untuk mengikut Yesus. Kita dipanggil untuk membangun hubungan dengan Yesus dan meneladani Yesus. Itu namanya following. Lalu yang kedua, kita dipanggil untuk membangun hubungan atau mengikut Yesus di dalam sebuah kelompok. Murid Yesus itu ada 12. Siapa saja? Ada Simon Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, orang Lewi, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon, orang Selot, dan Yudas Iskariot. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, "Come and follow me." Ternyata dia terkejut. Ternyata waktu dia ikut Yesus itu gak eksklusif. Ternyata ada 11 murid yang lain yang sama-sama ikut Yesus. Petrus gak bisa komplain. "Loh Tuhan, aku mau ikut engkau eksklusif." Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus ikut aku secara berkelompok. 12 orang itu Petrus itu harus menjadi bagian dari 12 orang dari satu kelompok murid Yesus. Itu namanya fellowshipping. Itu ada di buku CGT. Saudara, kita itu mengikut Yesus secara komunitas. Yang ketiga adalah kita dipanggil untuk menjala manusia. Katakan amin. Di dalamnya, saudara, kita itu memenangkan jiwa dan kita memuridkan mereka. Kita mengubah. Kita itu dipanggil untuk memenangkan orang dan menolong orang untuk ikut Yesus. Itu namanya menjala manusia. Dalam bahasa Inggris fishing. Jadi ada following, fellowshipping, dan fishing. Itulah, saudara, aspek yang terjadi di dalam pemuridan yang ada di CG. Nah, kalau kita itu dinamika itu terjadi di dalam CG, seharusnya CG itu sehat. Katakan amin. Ujungnya adalah kalau aspek itu terjadi, ujungnya CG itu akan bermultiplikasi. Saudara, hanya ada 2 pilihan ujung dari CG. Entah dia mati atau stagnasi, entah dia bermultiplikasi. CG yang sehat akan bermultiplikasi. Kita memberikan ukuran waktu antara 1 sampai 2 tahun, CG yang sehat itu akan bermultiplikasi. Kalau di atas 2 tahun tidak multiplikasi, biasanya akan dikasih waktu tambahan 6 bulan atau 1 tahun rebound. Kalau 3 tahun tidak multiplikasi, berarti something wrong. Biasanya akan dilebur atau dikocok ulang. Itu namanya mati, stagnasi. Saudara. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita ingin memenangkan jiwa atau memenangkan kota kita, semua bagian pemimpin maupun member, saudara harus mengetahui ternyata di dalam CG itu ada fase-fasenya. Ada masa-masa kritisnya. Kalau kita nggak ngerti masa kritis ini, ada 5 fase. Kalau kita nggak beralih ke fase berikutnya, biasanya akan cenderung stagnan dan tidak berkembang dan ujungnya tidak multiplikasi. Nah, hari ini kita akan bedah sama-sama dengan cepat, waktu saya cuma setengah jam. Saudara, kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 2, kita baca ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat mula-mula. Saudara, kita baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, fase pertama dari CG, Anda akan masuk di dalam fase forming. Katakan forming. Bisa muncul? Oke. Ini
ini adalah fase kelahiran, atau pertama kali CG itu terbentuk. Fase forming ini karakteristiknya adalah semua orang yang masuk di dalam CG itu akan berhati-hati. Mereka itu menghindari konflik. Kenapa? Karena belum terlalu kenal. Mereka masih mengenali kira-kira batasan-batasan apa ya aku ini membangun hubungan di sini. Biasanya orang-orang masih jaim atau terlihat sopan. Kalau terjadi ada perbedaan pendapat, biasanya orang cenderung diam supaya tidak terjadi konflik. Itu karakteristiknya, karena itu pertama kali terbentuk, orang masih belum kenal satu sama lain atau masih terasa asing. Itu adalah masa-masa CG pertama kali terbentuk. Satu sama lain masih menilai satu sama lain. Lalu apa, saudara, tantangannya? Apa bahayanya? Kalau di fase forming ini, pemimpin atau semua anggota CG-nya itu gagal untuk membangun hubungan, gagal untuk membangun keakraban, gagal untuk mengenal satu sama lain, biasanya CG ini nggak akan masuk dalam fase berikutnya. CG ini akan jadi seperti yang Pastor Judi katakan, akan jadi seperti persekutuan doa. Coba lihat murid-murid pertama, ketika mereka terima Yesus, lalu mereka memberi diri dibaptis, mereka itu ditambahkan di dalam bilangan orang-orang percaya kurang lebih 3.000 orang. Ditambahkan di dalam kelompok orang-orang percaya. Di fase ini, saya percaya mereka itu masih merasa kayak saling mengenal, saling menilai satu sama lain. Nah, challenge-nya adalah setiap anggota CG itu akan merasa, apakah aku ini diterima ya di CG ini? Apakah CG ini cocok bagiku? Ada kebutuhan untuk diterima. Nah, itulah sebabnya di fase ini, ya, yang dibutuhkan itu adalah keakraban atau hubungan. Halo, amin. Kalau di awal-awal CG itu terbentuk, gagal membangun keakraban, gagal membangun yang namanya hubungan, maka biasanya CG itu tidak ubahnya Anda datang itu seperti setor muka. Saudara, Alkitab itu nggak mengatakan bahwa Anda itu hadir di CG, tapi Anda itu harus tinggal di dalam komunitas, bukan sekedar hadir atau setor muka. Kalau cuma hadir, apa bedanya dengan persekutuan doa? Pokoknya aku nongol selama 2 tahun, aku nongol tapi setor muka, tapi nggak ada relasi di dalamnya. Nah, disinilah challenge-nya itu apa? Yang dipentingkan itu adalah bagaimana bisa membangun hubungan satu sama lain, membangun keakraban. Goalnya adalah sampai terjadi semua member itu merasa diterima, lalu merasa memiliki. Katakan amin. Anak-anak saya tinggal di rumah saya itu bukan sekedar hadir, tapi tinggal di dalam rumah. Katakan amin. Merasa memiliki, ini keluarga. Ini adalah CG-ku. Ini adalah rumahku. Kalau pemimpin CG-nya itu gagal membentuk ini, saudara, biasanya CG-nya akan casual, lalu nggak akan kemana-mana. Di fase ini tidak boleh ada ketidakpastian. Semua orang harus merasa pasti bahwa mereka diterima. Katakan amin. Coba kita buka sama-sama Roma pasal yang ke-15 ayat 7. Dikatakan begini, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Versi BSD dikatakan, hendaklah saudara-saudara mau menerima satu sama lain dengan senang hati. Katakan senang hati. Jadi kalau Anda sudah join di dalam sebuah CG, Anda harus terima CG itu adalah keluarga Anda dengan senang hati, siapapun mereka. Katakan amin. Versi FAYH, hendaklah saudara saling menyambut dan saling menerima, sama seperti Kristus menyambut dan menerima saudara dengan hangat. Katakan hangat. Kita harus menerima dengan hangat CG yang ditentukan di dalam kita. Makanya kalau Anda itu membentuk CG yang baru, Anda harus lewati fase pertama ini.
Sampai di titik semuanya itu punya sense of belonging. Ya, caranya gimana? Biasanya kalau saya perintisan CG, saya akan perbanyak pencari suasana. Biasanya cuma setengah jam, mungkin pencari suasananya itu agak panjang. Lalu di luar hari-hari CG, dengan sengaja kita akan pergi untuk apa? Berkumpul bersama, entah itu mungkin jalan-jalan, piknik bersama, atau nonton bersama, atau olahraga bersama. Pokoknya ciri jemaat yang apostolik, yang rasuli, itu ciri-cirinya adalah ini, saudara. Mereka itu selalu mencari kesempatan untuk berkumpul. Ya, entah kumpul untuk rujakan, makan rujak sama-sama, entah berkumpul untuk apa itu namanya, barbekyuan, entah berkumpul untuk sekedar hangout. Pokoknya terjadi ingin ketemu terus. Kalau Anda berhasil, Anda akan masuk ke masa yang namanya masa-masa bulan madu. Orang itu merasa memiliki bagian dari kelompok. Kalau itu nggak terjadi, gawat. Itu harus terjadi. Lalu, salah satu cara yang paling efektif itu adalah sering berdoa bersama. Kalau Anda bisa berdoa bersama, Anda akan bersama-sama. Ya, they who pray together, they will last together. Orang-orang yang berdoa bersama-sama itu akan bersatu, karena mereka itu di dalam roh, mereka berdoa bersama-sama. Roh Kudus, kita ini bersatu itu bukan cuma di permukaan, tapi di dalam alam roh kita ini juga bersatu. Makanya intinya adalah kebersamaan, doa bersama, jalan-jalan bersama, piknik bersama di luar hari CG. Ada amin? Itu adalah fase-fase pertama. Biasanya 3 bulan pertama itu harus terbentuk. Jadi itu masa-masa yang menyenangkan, saudara. Anda mengenal satu sama lain, jadi bagian dari kelompok, saudara. Lalu tantangan berikutnya adalah di situ harus anggota-anggota CG itu harus ngerti tentang visi dan tujuan CG itu sendiri. Oh, CG ini bukan persekutuan doa, tapi CG ini adalah tempat untuk kita dimuridkan supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Lalu CG ini lahir ujungnya untuk multiplikasi. Itu sudah jelas di awal. Kalau enggak, CG kita akan menyimpang jadi persekutuan doa, jadi kelas pendalaman Alkitab, jadi klub sosial, ya cuman seneng-seneng aja, kumpul-kumpul aja, atau jadi tempat dalam tanda kutip menumpahkan masalah, tempat curhat. Memang kita bisa curhat, tapi CG itu bukan hanya tempat curhat. Katakan amin. Makanya ada satu CG itu berlomba-lomba gede-gedean masalah. Kamu minggu ini ngalami apa? Kakiku keselio. Wah, kamu bukan apa-apa. Gua patah tulang. Makin masalah makin gede, makin bangga. Wah, kamu patah tulang, lu nggak masalah. Gua breakout gegerak otak 5 hari. Ya, makin gede masalahnya, makin berlomba-lomba gede-gedean masalah. Saudara, no, CG bukan tempat untuk curhat. Katakan amin. Mereka nangkap visi itulah yang mengikat kita. Kebersamaan itu mengikat kita. Kita ini bukan saudara seiman, kita ini bukan saudara saudara kita ini akrab, tapi kita juga saudara sevisi. Makanya di awal-awal tujuan CG itu harus jelas. Itu fase pertama. Fase kedua, saudara, kita baca ayat 42 dari Kisah Rasul 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan bertekun dalam persekutuan. Katakan bertekun dalam persekutuan. Itu highlightnya. Lalu mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Katakan bertekun dalam persekutuan. Saudara, fase berikutnya itu fase storming. Katakan storming. Atau ini fase konflik atau masa konflik. Kalau kita ini sudah dekat, sudah sense of belonging, saudara, orang itu jadi lebih terbuka untuk mengutarakan pendapat. Disitulah, kalau awal-awal kita ini masih menyenangkan,
Tapi di fase kedua, semua akan kelihatan aslinya. Ternyata di CG, kita ketemu sama orang-orang yang kepribadiannya beda sama kita. Kita udah feeling, waduh, kaget aku, kenapa kok aku ini ketemu sama orang model begini di sini, ketemu sama orang model begitu di sini. Saudara, ada orang lingkaran ketemu sama orang kotak, segitiga, segi delapan, segi apapun. Anda akan merasa di situ, waduh, merasa nggak nyaman dan sebagainya. Itu adalah masa-masa konflik, terjadi benturan kepribadian. Makanya saya mau katakan, Anda jangan kaget kalau ketemu sama orang yang beda kepribadian. Katakan amin. Kenapa? Karena orang itu juga kaget lihat Anda di situ. Sama-sama kaget. Jadi itu sebabnya nggak usah kaget. Katakan amin. Anda nggak usah kaget. Ada terjadi benturan kepribadian, ada beda kepribadian, ada beda pendapat, ada beda prioritas. Disitulah, saudara, terjadi yang namanya masa konflik. Di masa-masa ini, rawan terjadi kesalahpahaman, rawan terjadi benturan atau konflik hubungan dengan sesama anggota CG. Disinilah challenge-nya. Kalau yang pertama, potensi bahayanya adalah, saudara, yaitu ketidakpastian orang itu merasa diterima. Potensi bahaya ketidakjelasan tentang visi dan tujuan CG. Di fase kedua, potensi bahayanya adalah perpecahan. Kalau CG itu nggak bisa melewati fase konflik ini dengan baik, biasanya fase konflik itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Tergantung dari apakah setiap member CG itu siap meresponi konflik yang mungkin terjadi. Konflik ini konflik hubungan. Saudara, konflik ini bisa terjadi macam-macam. Bisa jadi karena pemimpin itu mulai ada koreksi atau ada arahan, lalu kita merasa nggak cocok. Ya, kita merasa dinilai oleh pemimpin kita begini begitu, lalu kita nggak nyaman, reaksi kita muncul, bisa terjadi konflik. Atau antar pribadi ada beda pendapat, nanti CG-nya di mana, mau bawa makanan apa, ya ternyata yang diharapkan oleh misalnya itu adalah bukan capcay tapi datangnya Pizza Hut misalnya. Terjadi konflik, loh harusnya begini, harusnya kita ini begini, apa dan itu bisa terjadi konflik di dalam interaksinya. Nah, tahukah saudara, konflik itu bukan masalah. Konflik itu tanda kedekatan sebuah CG. Itu berarti tanda bahwa CG ini sudah ada di jalur yang tepat, sudah sehat. Katakan amin. Yang jadi masalah itu biasanya bukan konflik itu sendiri, tapi respon kita. Katakan amin. Nah, bagian pemimpin adalah harus selesaikan konflik. Karena panggilan kita adalah peacemaker, juru damai. Apa yang bukan juru damai itu begini. Banyak orang mengatakan peacemaker itu kalau ada gajah di dalam ruangan, anggap aja nggak ada. Nah itu namanya melarikan diri dari konflik. Harus diselesaikan. Kalau memang ada gajah di dalam ruangan, kita nggak boleh pura-pura nggak tahu, seolah-olah gajah itu nggak ada. Kalau memang ada konflik, harus diselesaikan. Komunikasi dipertemukan. Katakan amin. Tapi nggak semua perasaan nggak enakan itu harus diselesaikan. Pilih-pilih, yang diselesaikan, yang wajib dipertemukan atau diselesaikan itu adalah kalau ada konflik yang mengancam putusnya hubungan. Nah itu harus diselesaikan. Tapi namanya manusia pasti ada like dan dislike. Kalau itu mah kesenggol dikit, ya sudahlah, kita ini yang mengalah atau memaklumi, ya sudah tutup aja dengan kasih. Katakan amin. Gak usah peritilan-peritilan kecil diangkat, dipermasalahkan. Tidak. Kalau itu mengancam hubungan, putusnya hubungan, harus diselesaikan. Dari pemimpin harus mempertemukan. Atau kalau itu konfliknya dari pemimpin itu sendiri, harus ketemu, bicara pribadi. Kita bagi kita member, kita harus mau dipertemukan. Kita komplain, kita
orang ini menyalahi aku, tapi kita nggak mau diketemukan untuk pemberesan. Berarti Anda bukan spiritnya itu peacemaker. Berarti Anda secara nggak langsung, aku mau bermusuhan dengan orang ini selamanya. Ya, itu sudah bukan sikap seorang anak atau murid yang baik. Jadi harus mau untuk dipertemukan, tujuannya adalah terjadinya pemberesan. Ujungnya, kalau Anda CG itu bisa melewati fase konflik dengan baik, Anda akan masuk dalam fase kedewasaan. Most likely CG yang seperti ini akan membelah, akan multi. Tapi kalau enggak, CG itu akan atmosfernya enggak baik, terjadi perpecahan. Ya. Lalu CG itu penuh dengan klik, ya, penuh dengan kotak-kotak gitu ya. Lalu biasanya diwarnai dengan gosip dan perselisihan. Biasanya akan mandek, nggak akan masuk ke fase yang berikutnya. Karena orang-orang nggak nyaman, karena ada unfinished business. Katakan unfinished business. Nah, jadi bagian kita, Bapak Ibu, kita harus selesaikan konflik. Katakan amin. Itulah sebabnya kenapa kok Yesus, murid-murid Yesus itu mengikut Yesus itu bukan sendirian, tapi di dalam kelompok. Ada Petrus, ada tadi Yakobus, ada Tadeus, ada Thomas, ada Yakobus, ada Yudas Iskariot. Kenapa? Saudara, pasti mereka itu juga diproses satu sama lain. Satu kali Yesus itu pernah ngomong, ya hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Mereka salah-salahan mungkin, saya bayangin. Kenapa? Yesus habis mengadakan roti untuk memberi makan ribuan orang, yang dibawa cuma satu. Ya, murid-murid Yesus salah-salah, mungkin Petrus nyalain si Filipus. Lu kan yang tadi bawa. Mana itu tadi sisanya berapa bakul itu? Kok cuma dibawa satu? Loh, aku udah titipin ke Yakobus. Wah, memang Yakobus ini kamu taruh mana? Mereka bertengkar satu sama lain. Ya, Yohanes itu pernah ngomong, ini satu kampung aku akan kirim api dari langit. Gara-gara menolak Yesus untuk lewat. Yesus tegur, spirit apa kamu ini? Berarti Yohanes Pembaptis itu the sons of thunder, Boanerges julukannya itu. Itu adalah the sons of thunders, itu berarti anak geledek. Ya, ini saudara, ini bukan He-Man. Ya, apa itu? Apa ya? Old Thor ya, zaman dulu He-Man saya. Power of Thunder. Saudara, anyway, ini perangainya keras. Kenapa kok bisa jadi rasul kasih Yohanes? Karena pasti ngalami benturan sama Petrus, pasti ngalami benturan sama siapa itu murid-murid Yesus. Ya, benturan sama Filipus, Bartolomeus, sama Yakobus, sama Simon orang Zelot, bukan Simon Petrus. Mereka itu digesek satu sama lain. Berarti CG itu adalah tempat bukan hanya saling menginspirasi dan saling menjaga, menajamkan itu inspirasi. Saudara, saya lupa kemarin itu ada cerita seorang, nggak tahu siapa yang cerita. Pokoknya ada seorang jemaat Pro-M itu ajak orang tuanya datang ikut CG yang sudah senior. Setelah ikut CG, merasa terinspirasi, dikuatkan. Kenapa? Karena waktu sharing-sharing itu ternyata ada banyak orang-orang senior yang masalahnya lebih berat daripada dia. Ketemu sama orang sebaya dengan pergumulan yang real, dia merasa dikuatkan. Itu namanya terinspirasi. Tapi CG bukan hanya tempat inspirasi. CG adalah tempat untuk saling menggesek. Saudara, gesekan itu akibat dari kita ketemu bukan kelebihan orang, tapi kelemahan orang dan kesalahan orang. Kita diberkati oleh kelebihan orang, tapi kita dibentuk oleh kesalahan dan kekurangan orang. Waktu kita dibentuk, itu seperti dipahat, supaya terjadi rupa Kristus dalam hidup kita. Dibuang sombongnya, dibuang egoisnya, dibuang nggak mau mengalahnya, nggak mau ngampuninya, nggak terimaannya, itu dibuang sampai lama-lama kita ini menjadi seperti Yesus. Katakan amin. Seorang pematung
membuat patung yang indah, ya, patung orang yang indah dari batu yang besar. Saudara, orang memuji dia, kok kamu pinter? Dia cuma ngomong begini, enggak kok. Sebetulnya manusia ini, patung manusia ini sudah ada di dalam batu. Bagianku cuma membuang yang tidak perlu. Sebetulnya keserupaan dengan Yesus itu sudah ada dalam diri kita. Cuman kita ini perlu dibuang hal-hal yang gak perlu. Caranya membuang itu ternyata lewat benturan-benturan kepribadian, lewat konflik-konflik yang terjadi di dalam CG. Itu sebabnya kalau Anda mengalami konflik, yang terpenting itu bukan masalah siapa benar siapa salah. Memang harus dibicarakan, tapi yang ujungnya yang terpenting bukan siapa benar siapa salah, tapi siapa yang berespon benar. Itulah yang terpenting. Sekalipun dalam perkara ini Anda yang benar, tapi kalau responmu salah, gimana Tuhan Anda yang salah? Makanya masalah konflik itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah respon kita, Bapak Ibu. Dan kita semua akan didewasakan di situ. Kalau Anda bisa lewati ini, maka potensi perpecahan itu akan lewat di CG. Ketidaksatuan itu akan lewat. Anda akan masuk dalam fase berikutnya, namanya norming. Katakan norming. Yaitu penanaman norma atau nilai. Di titik ini, saudara, Anda masuk dalam fase yang berikutnya, di mana, saudara, semua nilai-nilai pembapaan DNA atau nilai bagaimana CG itu berlangsung, itu akan ditanamkan, dihidupi, dan itu akan membentuk, oh ini loh, CG-nya GMS itu begini loh ternyata. Ini yang membedakan GMS mungkin dengan gereja lain. Jangan sampai kita CG-nya GMS tapi kok kayak gereja lain. Gitu ya. Nilai-nilainya akan ditanam di situ. Cara kerjanya bagaimana. Contoh nilai-nilai tentang DNA tadi, pembapaan rohani. Nilai-nilai bagaimana menganakkan diri. Nilai-nilai bagaimana kita ini melakukan pemuridan dengan lawan jenis. Kalau di dalam CG kita, misalnya kita suami istri menggembalakan suami istri yang lain, itu suami dengan suami. Tidak boleh suami ke istrinya orang, walaupun itu anak rohani. Karena itu apa? Akan bisa terjadi kesalahan etika. Suami dengan suami, istri dengan istri. Lawan jenis itu tetap ada batasan. Katakan amin. Tidak boleh cekakaan-cekikikan sama suaminya orang atau istrinya orang atas nama sharing-sharing. Karena nanti bisa serong-serong. Ada amin? Nah itu nilai-nilai. Gak boleh ada hutang-menghutang di dalam CG. Lalu bagaimana CG itu dijalankan? Kalau kita itu mau melayani itu harus dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Harus ada rekomendasi dari pemimpin dan lain sebagainya. Yang menjadikan GMS itu adalah GMS itu dihidupi. Betul-betul. Kalau gagal dihidupi, biasanya potensinya akan menjadi kacau CG-nya itu. Kayak gak ada norma, gak ada nilai, gak ada aturan, gak ada prinsip. Ya, walaupun sudah akrab, melewati konflik, tapi di sini dia akan lemah dinilai. Nanti bisa kacau. Ya CG-nya itu jadi gak jelas. Nah, jadi apa yang terjadi? Potensi itu kacau CG-nya, gak ada arah, gak ada nilai. Itu fase norming. Disitulah akan kelihatan CG-CG kita. Itu betul-betul GMS banget. Sulit ya kita membahasakan, tapi betul-betul menampakkan ini, wah ini bener CG-nya GMS nih. Mau anda dari Sabang, dari ujung Sumatera sampai ujungnya Papua. Oh iya ini CG-nya GMS nih. Karena apa? Orang-orang itu jadi mendemonstrasikan, menghidupi nilai-nilai atau cara kerja dari GMS. Nilai-nilai yang ditanamkan. Katakan amin. Kalau ini gagal, kacau CG Anda. Gagal masuk ke fase berikutnya. Ujungnya nggak putih nanti di ujungnya. Nah, itu tadi ayatnya yang mana? Kita baca ayatnya ya. Tadi lupa. Ayatnya, maka ketakutanlah, ayat 43.
Semua mereka sedang rasul-rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Katakan tetap bersatu. Kenapa kok mereka itu bisa tetap bersatu? Karena terjadi keselarasan bagaimana mereka itu harus berinteraksi satu sama lain. Bagaimana mereka itu berinteraksi, bagaimana mereka itu menjalani CG. Norma-norma, nilai-nilainya, aturannya bagaimana. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sehingga mereka itu bisa masuk ke fase berikutnya. Coba fase berikutnya. Ini adalah fase munculkan habis norming itu masuk ministry. Katakan ministry. Coba dikatakan begini ayat 45. Selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ministry. Saudara, Efesus 4 itu dikatakan, kita ini tubuh terhubung dengan kepala. Lalu kita ini akan bertumbuh dalam kasih melalui pelayanan tiap bagiannya. Atau melalui pelayanan tiap anggotanya. Di titik ini, saudara, semua orang itu akan diarahkan untuk berkontribusi atau melayani ministry melalui karunia, bakat atau gift mereka. Kalau di titik ini mentalnya masih mental penonton, biasanya mental penonton itu bunyinya begini, saudara. Biasanya, ya. Bunyinya begini. Sebentar. Kamu gimana ikut CG ini? Kamu bertumbuh nggak? Kamu dapat apa di CG ini? Kok aku nggak dapat apa-apa ya? Atau Anda itu pindahan dari, misalnya ada pindah misalnya dari CG dari JJB pindah ke Sulam Papua. Sampai di situ, kok CG-nya kok nggak sebagus yang di Jakarta ya? Kamu dapat apa? Kok lebih hidupan yang di Jakarta daripada di Kalimantan? Atau di Sulam Papua? Kok lesu ya? Nah, ini tanda-tanda signal bahwa mental Anda itu penonton. Kamu dapat apa? Kok khotbahnya kurang dalam ya? Memang ini bukan pendalaman Alkitab, saudara. CG itu bukan PA, pendalaman Alkitab. Tapi CG itu tempat untuk transformasi. Pemuridan tujuannya transformasi. Tetap ada firman yang dibagikan, nilai dibagikan. Tapi bukan kelas pendalaman Alkitab. Makanya jangan expect CGL-nya itu bisa khotbah dalam mengupas ayat Ibrani-nya apa. Gak ada. Gimana dengan orang-orangnya? Kok gak ada yang perhatian sama aku? Ulang tahun gak ada yang perhatian. Ya gak ada yang kasih kado. Lebih baik aku sedih, duduk sendiri, ambil tali. Mengasihani diri sendiri. Semakin Anda merasa gak perhatian, mengasihani diri sendiri, semakin Anda akan kering. Karena fokusnya berpusat pada diri sendiri. PAW-nya ngangkat enggak? Saudara, saya paham. CG itu bermacam-macam orang masuk. Jadi Anda nggak bisa expect semuanya itu suaranya merdu. Nggak bisa. Ada CGL yang nggak bisa main musik dan nggak bisa nyanyi. Keluarin suara biasa tapi nggak sinkron. Ya. Ada yang 70%, maaf suaranya fals. Yang nggak fals cuma 1-2 orang. Sudah mencoba untuk dominan CGL-nya, tetap menceng semua. Dari awal sampai akhir. Anda di situ merasa, aduh matikan. Bukan suasana surga. Ini kok begini CG-nya? Lalu Anda komplain, masuk ke DM Instagram saya. CG kok nggak sebagus yang diiklankan? Saya nggak pernah mengiklankan CG itu sempurna, nggak pernah seumur-umur. Malah saya tuh sering mengiklankan harus siap mental ikut CG. Halo, amin.
Kenapa Anda komplain begitu? Karena mental Anda penonton. Salah. Jadi Anda harus ganti, solusinya bukan ganti CG, tapi ganti mentalitas. Banyak orang, kamu tumbuh nggak di CG ini? Fokusnya tumbuh. Bertumbuh itu untuk diri sendiri. Berbuah itu untuk orang lain. Kenapa nggak pernah tanya, kamu berbuah nggak di CG ini? Kenapa kok tanyanya, kamu tumbuh nggak di sini? Aku mau pindah CG aja karena aku nggak bertumbuh di sini. Fokusnya ke diri sendiri. Bertumbuh itu untuk diri sendiri, tapi berbuah untuk orang lain. Kenapa nggak pernah bertanya kepada diri sendiri, kenapa aku nggak berbuah ya di sini? Ganti mentalitas. Karena firman katakan 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, dikatakan hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia menafsirkan bahasa roh, semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi jangan pernah komplain, kok pemimpinku begini, kok CG ku begini, kok nggak seperti CG yang lain. Pertanyaannya, kalau memang CG-mu ada kekurangan, apa yang kau berikan atau persembahkan untuk membangun CG itu? Anda datang bukan lagi untuk menerima, bukan untuk menjadi penonton, tapi Anda datang untuk mempersembahkan sesuatu. Kalau Anda datang mentalitasnya begitu, Anda bukan hanya bertumbuh, tapi Anda akan berbuah. Katakan amin. Amin. Kalau CG ini gagal masuk di fase ministry, biasanya ya CG itu akan, pemimpinnya itu akan mengarahkan Anda ikut satu jenis pelayanan di dalam CG. Ada pembagian tugas dan pembagian tanggung jawab, entah itu dari bawain snack atau makanan ramah-tamah atau apa gitu ya, tugas-tugas tertentu, atau Anda akan diarahkan juga untuk melayani di gereja. Satu jenis pelayanan. Kalau Anda suaranya nggak bisa nyanyi, jangan jadi, it's okay, nggak usah jadi singers. Anda bisa jadi usher, modalnya cuma senyum dan ramah. Tapi Pastor Puji, saya kalau senyum pun kayak orang marah. Karena kali saya itu naik, nggak apa-apa, jadi pendoa. Karena berurusan dengan setan dan peperangan rohani nggak pernah. Terus gimana? Anda bisa jadi multimedia, Anda bisa jadi astro, apapun sesuai dengan gift. Kalau kita mau tambah 7 gereja, berarti butuh banyak ratusan pelayan Tuhan baru. Biasanya itu dari mana? Dari CGL yang akan mengarahkan anak-anaknya untuk melayani. Kalau gagal di fase ini, akan masuk dalam kebosanan. Kering, CG-nya itu kayak nggak ada tantangan. Karena semua orang itu menyerap penonton semua. Biasanya kering, nggak ada kreativitas, nggak ada ide-ide baru, inisiatif baru, nggak ada penjangkauan, nggak ada. Karena fokusnya ke dalam terus. Biasanya CG-nya akan membosankan, lama-lama kering, tutup. Itulah yang terjadi dengan CG-CG yang tutup. Fokusnya ke dalam, bukan ministering keluar. Yang terakhir, kita baca. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Terakhir itu fase multiplying. Katakan fase multiplying. Di titik ini, saudara, ini adalah fase pemutusan. Orang-orang akan dilatih jadi pemimpin. Dari awal dari CG terbentuk, sudah diidentifikasi siapa-siapa yang akan dimuridkan, dipersiapkan, dan dilatih. Biasanya akan di fase ini lebih intensif. Terjadi yang namanya coaching atau pemagangan, internship. Biasanya calon-calon pemimpin baru akan dilatih bagaimana memimpin CG. Dicontohkan. Saudara, orang-orang akan ditantang untuk naik jadi pemimpin. Makanya kalau Anda ikut GMS, cepat atau lambat, Anda akan kita grooming jadi pemimpin. Katakan amin. Lalu, apa sikap kita? Kalau kita gagal, saudara, sikap kita ya, sebagai anak, sebagai member, kita tidak boleh resistensi sama yang namanya multiplikasi. Memang, fase ini itu akan muncul yang namanya
Mourning itu berduka. Kenapa? Karena multiplikasi itu ada bau-bau perpisahan. Nah, biasanya kita itu resisten, nggak mau pisah. Aku mau selama-lamanya dengan kelompok yang sudah solid ini. Nggak bisa. Kalau nggak mau pisah, itu jadi CG Menara Babel. Ngumpul jadi satu, Tuhan ngomong, pergi, penuhi bumi. Mereka ngumpul, malah bangun menara. Biasanya Tuhan akan kacaukan. Ya, CG-CG yang nggak mau pisah, itu CG Menara Babel. Semoga nggak di sini, mungkin di Kalimantan. Ya, coba cek, jangan ada CG Menara Babel. Jangan demo, saya pernah di demo, didatengin karena nggak mau dibelah, sudah 4 tahun, 5 tahun. Saudara, nggak bisa, kita ini CG-nya apostolik. Amin. Jadi kita nggak boleh resisten. Ganti perasaan berduka itu dengan sebuah perayaan. Karena kita akan bermultiplikasi dan kita menjangkau daerah-daerah baru. Lalu sikap kita sebagai pemimpin adalah kita harus punya rasa aman. Munculkan orang baru, berbagi kekuasaan. Katakan amin. Jangan mau membangun kerajaan sendiri. Kita harus merilis orang-orang baru, menaikkan pemimpin baru, membagi wilayah, membagi orang-orang. Dari situlah, saudara, jiwa-jiwa akan terus Tuhan tambah-tambahkan tiap hari, kata Alkitab. Ya, ditambah-tambahkan. Kenapa? Karena CG-nya berhasil melewati fase multiplying. Saya tutup dengan ini. Coba munculkan video tentang 2 menit, lalu kita akan doa. Karena waktu saya sudah habis. Video bisa dimunculkan? Sorry ya, agak lama. Ya, video tentang tempat-tempat yang kita rintis. Next. Siap? Sudah oke? Belum siap? Atau bagaimana? Sorry, saya miskoordinasi. Itu ya, harusnya di sesi sebelumnya. Oke. Kita ini makhluk rohani, kita melihatnya dengan iman. Oke, kita ulang lagi. Sabar ya, yang terhubung secara streaming sabar. Ya. Sebentar lagi kita akan tutup, makan yang kenyang. Pastor Kochen akan meneruskan dari pesan dari tayangan ini. Mari kita rebut tanah perjanjian kita. Rintis CG-CG yang sehat. Lewati fase-fase CG sampai akhirnya Anda semua bermultiplikasi. Dan visi 35 gereja lokal ini tergenapi bahkan belum sampai 2030. 2027 sudah tergenapi. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri sejenak. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur meteraikan firman-Mu, jadikan kami orang-orang yang membangun CG-CG kami, dan sampai di ujungnya kami nggak mau mati atau stagnasi, tapi kami mau bermultiplikasi. Tolong kami ya Tuhan,
Kalau bukan karena Roh-Mu, ya Tuhan, maka apapun yang kami usahakan sia-sia. Kami ingin memenangkan kota kami, memenangkan provinsi kami, memenangkan wilayah kami bagi Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa merintis di bawah kolong langit regional kami, menjamur CG-CG di mana-mana. Minta Tuhan kirimkan pekerja-pekerja, CGL-CGL baru, sponsor-sponsor baru, coach-coach baru, TL-TL baru, bahkan ya Tuhan, pastor baru. Kirimkan, Tuhan, bentuk mereka di antara jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kalau sebentar kami akan makan siang, Tuhan berkati fellowship kami dengan saudara seiman, berkati makanan kami, kuduskan, sucikan, jadi berkat untuk kami. Dalam nama Yesus, semua yang antusias katakan amin. Selamat